Assalamualaikum rekan-rekan semua. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari video sebelumnya ya. Akan saya jawab lagi, dimana pertanyaan tersebut yang bersifatnya cara memanen ya, tapi bertanyanya dalam bahasa Sunda ya. Memang saya asli orang Sunda, jadi beliau menanyakannya pertanyaan tersebut dengan bahasa Sunda ya, dari pertanyaan Pak Eman Sulaiman ya. Nah, untuk pertanyaannya kalau di dalam bahasa Indonesia kan beliau menanyakan bagaimana cara untuk memanen rumput odot ini ya, dalam posisi kepepet ya. Jadi saya akan coba menjelaskan ya, bagaimana cara saya memanennya. Jadi untuk memanennya itu tidak akan saya habiskan semua ya ini ya, karena memang ini belum layak dipanen ya untuk rumput-rumput odot ini, karena umurnya memang masih terlalu muda ya. Nah, ini saya hanya mempunyai beberapa rumpun saja ya, ini yang sudah dikembangkan atau sudah dibudidayakan. Jadi dalam posisi kepepet itu saya tidak akan memanen semua ya, jadi saya pilih-pilih, gunanya agar rumput odot ini tidak rusak ya. Kalau memang cara memanen yang sembarangan itu besar kemungkinan akan terjadi kerusakan ya kepada rumput odot ini. Seperti saya ada contoh dari rumput kingres ya, yang dipanen dengan secara sembarangan atau tidak beraturan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan dari rumput kingres yang dipanen secara tidak beraturan hasilnya seperti apa ya. Nah, untuk memanennya ya, ini untuk Pak Eman Sulaiman ya, yang orang Sunda ya. Saya sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya buat seluruh subscriber saya ya. Jadi selamat berhari raya Idul Fitri. Ini saya posisi tepat di pinggir jalan sekali ya, karena memang lokasinya baru ini saya pengembangannya ya. Nah, baik, kita langsung ke salah satu rumpun odot yang tidak akan saya panen ya. Jadi tunas yang tidak akan saya panen yang seperti ini ya. Nah, bentar. Nah, untuk Pak Eman Sulaiman ya, jadi untuk yang rumput odot ini dalam posisi kepepet ya. Kemarin menanyakan dalam posisi kepepet. Nah, ini yang tidak akan saya panen ya. Jadi tunas masih pendek, ini tidak akan saya panen ya Pak ya, yang seperti ini. Nah, jadi yang akan saya panen kalau seandainya ini kepepet tapi ya. Nah, ini yang sudah besar ya, tetap saya akan pilih, jadi tidak dihabiskan semua ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang seperti ini tidak akan saya panen ya, ini terlalu muda ya, nanti dikhawatirkan akan merusak dari pertumbuhannya ya. Nah, kemudian yang sebelah sini ya ada yang besar juga, ini akan saya panen ya. Ini salah satu contoh ya rumput odot yang nantinya kalau seandainya saya kepepet ini bisa dipanen ya Pak ya. Nah, ini ya, karena memang untuk posisi rumput odot ini belum layak sekali menurut saya ya. Menurut saya pribadi ini belum layak untuk dipanen. Kita akan lihat ke rumpun lain ya. Nah, kemudian seperti ini ya Pak ya, ini tidak akan saya panen juga ya kalau yang seperti ini. Nah, paling yang diambil yang ini ya, kalau ini konteksnya kita kepepet misalkan habis bepergian jauh ya,
kemalaman ya. Ini palingnya yang seperti inilah yang batang-batangnya sudah besar, itu pun tidak dihabiskan semua ya Pak ya. Jadi ada jarak lah dalam cara memanennya ya, 2 cm atau 3 cm ya. Nah seperti ini. Nah seperti inilah di sini jadi motongnya ya Pak ya. Jadi kita pilih-pilih aja dulu yang seperti ini, kecuali kita memang budidayanya itu sudah banyak ya, di atas 1 hektar ya. Kalau di atas 1 hektar itu tentu tidak khawatir lah, jadi bisa nunggu lebih lama lagi. Kalau yang misalkan seperti ini keambil juga tidak masalah ya, tidak nunggu lama ya. Jadi karena kalau dalam 1 hektar itu sudah pasti itu sudah tercukupi kalau hanya untuk memberikan sapi atau kambing ya. Jadi kalau sapi itu kalau kita merawatnya 3 ekor ya sudah pasti tercukupi lah. Jadi bisa setiap hari memberikan rumput odot ini ke sapi kita ya, kalau memang pembudidayaannya itu sudah besar ya, di atas 1 hektar seperti itu kira-kira. Kalau untuk saya sendiri ini baru pemula ya, dan baru mulai karena sebelumnya saya juga mengalami kegagalan dalam budidaya odot ini ya, dimana rumput-rumput odot yang saya tanam itu mati ya. Dan alhamdulillah yang metode penanaman yang seperti ini saya anggap sudah berhasil ya. Dari untuk 1 batang ini bisa kita lihat rumput-rumput odot ini tumbuh dengan bagusnya ya. Nah ini jadi posisinya tidak dipotong-potong ya. Baik, untuk selanjutnya ini Pak Iman ya, saya ada contoh dari rumput kingres ya, yang kebetulan rumput kingres ini seringnya diambil atau tidak beraturan ya Pak ya. Nah kita akan langsung ke lokasinya ya, dan hasilnya seperti apa ya kita akan lihat sendiri dari pemotongan rumput kingres yang tidak beraturan. Nah ini rumput odot ya Pak ya. Nah dan di sebelahnya itu ada kingres. Nah ini rumput kingres yang diambil oleh saya sendiri yang tidak beraturan ya. Karena untuk kingres ini batangnya lebih keras, jadi saya ambil yang ketika dia numbuhnya itu baru numbuh lah, baru muncul tunas baru ya, tidak berapa lama, jadi tidak menunggu sampai keluar batang seperti ini ya Pak ya. Nah ini akhirnya kingres ini dulunya besar-besar ya, ketika kita memotong tidak beraturan ya. Nah ini yang terjadi seperti ini ya, dia numbuhnya kecil-kecil, kerdil ya, seperti ini kalau bonsai mungkin ya. Nah ini daunnya malah kecil-kecil, dulu ini besar-besar sekali ya Pak ya. Nah ini jadi rumput odot ini saya berkaca dari rumput kingres juga ya. Jadi untuk cara pemanenannya atau memanennya, jadi tidak yang muda itu diambil ya, karena saya rasa akan menghambat sekali ya dari pertumbuhan rumput-rumput odot. Mungkin untuk video kali ini ya, dari cara memanen ya, atau memanen rumput odot, untuk versi saya mungkin seperti itu ya Pak ya, Pak Eman Sulaiman. Dan saya tidak akan ambil semua ya, kalau cara memanennya, jadi dipilih ya, karena memang untuk situasi saat ini ya, ini saya dalam proses pengembangan ya, masih pengembangan atau berbudidaya ya. Nah ini yang sebagai indukannya yang saya biasa budidayakan ya. Nah ini ya. Nah terima kasih untuk
perhatiannya dari video saya, dan selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.